Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kita pakai di sepanjang hari ini. Judul renungan kebenaran firman Tuhan, alasan Yesus naik ke sorga dalam kisah para rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11 saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, jadi saya percaya ketika Tuhan Yesus mati, iblis bersuka cita karena mengira bahwa Tuhan Yesus akan mati selamanya. Tetapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari sebelum naik ke sorga, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan satu hal yang harus kita percayai, yaitu Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Mari kita lihat alasan Yesus naik ke sorga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat buat kita semua, dan dia akan segera datang kembali untuk menjemput kita semua. Untuk itu dalam Yohanes pasalnya 14, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi nanti kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, maka tidak ada lagi air mata, kesedihan, kekerasan, kejahatan yang menekan, yang membuat kita sakit, tetapi kita akan sehat luar biasa karena sukacita dan hal itu terjadi selama-lamanya untuk kehidupan kita. Dan alasan Yesus naik ke surga yang kedua adalah Tuhan Yesus di surga menjadi pengantara kita. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan alasan Yesus naik ke sorga yang terakhir adalah Tuhan Yesus naik ke sorga supaya penghibur atau yang dikatakan Roh Kudus itu bisa dicurahkan. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Mari kita lihat peran Roh Kudus adalah sebagai penghibur dalam dua hal. Yang pertama, bagi dunia dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sedangkan peran Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita yang pertama adalah Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam
seluruh kebenaran dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 di situ ya. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka roh kebenaran tidak ada dalam kita. Ada hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi bukan merupakan suatu kebenaran. Tetapi kalau dia ada di dalam kita, maka roh kebenaran itu akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Sedangkan yang kedua, untuk bagi kita, Roh Kudus akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Dalam ayat firman Tuhan yang sama, pasal yang sama, dan di ayat yang sama juga, Yohanes 16 ayat yang ke-13, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka pada saat Tuhan berkata, "Aku datang segera, aku akan datang kembali," kita tidak akan percaya karena pikiran kita tidak bisa menerima. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Dia yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Karena itu kita percaya dan berkata, "Amin. Yesus, datanglah segera. Tuhan Yesus, datanglah segera." Sebagai kesimpulan, percayalah bahwa kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus ke sorga adalah alasan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik di dalam Dia. Puji Tuhan, demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat renungan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami diberkati, kami siap menjadi berkat-Mu. Mari berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, pendidikan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati kota Malang ini, berkati negara kami ini Tuhan. Selamatkan semua orang dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, bahkan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh